Sehari setelah saya upload konten kritik dan saran kepada TNI karena telah bersikap sok netral, padahal terdapat 3% oknum TNI yang telah terpapar paham radikal, dapat kabar baik karena Puspomat TNI telah hentikan proses hukum terhadap Bapak Dudung dalam kasus perkataannya Allah bukan orang Arab. Saya senang karena TNI tegas mendukung personelnya yang menyerang paham radikal. Apalagi yang melakukannya adalah seorang pemimpin TNI, seorang Kasat. Ini penting supaya institusi TNI yang pro NKRI dan Pancasila itu tidak mudah diadu domba oleh pihak sebelah dan tetap kompak selalu demi kejayaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Sudah sepatutnya TNI dan Polri bekerja sama dengan anak-anak bangsa lainnya yang sedang melakukan perang ideologi di medsos melawan sosialisasi paham radikal yang hendak mendirikan pemerintahan khilafah di Indonesia ini. Jika netral, maka sama saja memberikan paham radikal itu peluang untuk berkembang tumbuh kuat. Tetapi sejujurnya kabar dan berita terakhir ini membuat saya tidak boleh berhenti untuk bikin konten yang mengkritisi TNI lagi. Awalnya saya salut dengan ketegasan Bapak Dudung terhadap Bapak Brigjen Tumilar yang mencampuri urusan tanah warga yang sedang berseteru dengan developer Sentul City. Tapi sebagian diri saya sebenarnya mendukung Bapak Tumilar loh. Dia sangat patriot sekali melakukan hal yang melampaui tugasnya. Tetapi karena bertentangan dengan peraturan TNI maka harus masuk proses hukum. Yang membuat saya tergelitik dan tertawa karena kenapa terhadap Bapak Tumilar, Bapak Dudung begitu tegas, sedangkan terhadap Egy Sujana, seorang tersangka makar yang menjadi penasihat FKKBM, keluarga Purnawirawan Kopassus itu, tidak berlaku ketegasan yang sama. Terlihat dalam hal ini TNI telah bertindak dengan standar ganda. Terhadap anggota sendiri saja begitu tegas, tetapi terhadap orang luar tidak berdaya sama sekali. Saya ibaratkan hal itu seperti membuang anak kandung, kemudian mengangkat anak dari panti asuhan untuk diadopsi. Kan miris sekali ya Bapak Dudung ya. Egy bukan saja tersangka makar, tetapi dia telah melakukan hal yang tidak patut. Terlihat dalam sebuah rekaman video di Cijantung setelah mereka takbir, Egy bertanya pada seseorang, apa artinya? Orang tersebut mengatakan, Presiden kecil. Karena ini di Cijantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBM. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Baret Merah. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Top, itu udah top. Yang kedua, karena ini jantungnya Indonesia, rusaknya pasukan Baret Merah, rusaknya Indonesia. Oleh karena itu benarnya, baiknya pasukan Baret Merah, maka pasti baik dan benar Indonesia. Amin. FKPBM adalah wadah untuk mempersatukan dan memperkuat tegaknya kebaikan dan kebenaran di Indonesia. Amin. Itulah saya berfungsi sebagai penasehat. Semoga hadirnya saya ada manfaat buat mereka. Amin. Doakan rezekinya banyak. Amin. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Amin. Karena lebih baik pulang nama Pak. Itu kan tidak benar ya. Sebab mencoba untuk membandingkan Allah dengan manusia. Itu tidak benar. Itu kan tindakan tidak pantas. Apalagi dia penasihat FKKPBM yang seharusnya menegur, bukan mengiyakan dan mengatakan top. Egy Sujana juga seorang yang ingin singkirkan agama lain selain Islam dari bumi Indonesia. Mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang
sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah. Jadi saya mengetuk pintu hati nurani Bapak Dudung untuk memperhatikan hal ini, karena akan menjadi tertawaan banyak orang. Semakin aneh lagi karena orang yang tidak mengakui Egy sebagai keluarga Baret Merah, yaitu Danjen Kopassus saat itu, Teguh Muji Angkasa, justru dipindahkan. Ada apa nih? Kalau Bapak Dudung memperhatikan baik hal itu, maka mungkin akan menjadi ikut-ikutan tertawa juga nantinya. Pak, jangan tunggu sampai viral dan heboh baru bertindak, Pak. Akan lebih memalukan lagi nantinya. Pecat Egy Sujana sekarang juga, supaya wibawa Kopassus kembali bersinar. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.